Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Minggu 24 November 2024 dengan tema Tuhan memerlukan Yusuf. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, dilanjutkan Kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita sama-sama membaca, merenungkan, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, mari satukan hati kita berdoa. Segala puji, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Selanjutnya Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, mari sama-sama kita renungkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Yusuf menanggapi saudara-saudaranya? Mengapa Yusuf dapat mengampuni mereka? Sobat WB, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Yusuf tidak membalas perbuatan dan sikap jahat mereka, sekalipun ia punya kesempatan untuk itu. Sebaliknya, Yusuf mengampuni,
memeluk, mencium, dan bersedia menanggung hidup mereka. Bahkan Yusuf tidak ingin mereka merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf. Di kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima dikatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mengirim aku mendahului kamu." Sobat WB, Yusuf sepenuhnya sadar bahwa ada keterlibatan Allah dalam segala situasi yang dialaminya. Ia memahami bahwa atas kedaulatan Allah lah dia mengalami berbagai peristiwa dan bahkan penderitaan. Semua itu dipahami Yusuf sebagai kehendak Allah untuk rancangan yang lebih besar bagi hidupnya. Hal ini yang membuat Yusuf dapat dengan rela menerima dan mengampuni mereka. Menyelesaikan rancangan Allah jauh lebih penting dari kekecewaan dan sakit hatinya. Sobat WB, bagi Yusuf, apa yang saudara-saudaranya perbuat kepadanya dipakai Allah untuk kebaikan dirinya dan bahkan nasib bangsanya. Tuhan memerlukan Yusuf untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Demikian pula situasi yang engkau hadapi dipakai Allah untuk menyatakan dirinya kepada dirimu dan orang sekitarmu. Percayalah, Sobat WB, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali belajar dari kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa menyadari bahwa dalam segala situasi yang kami alami, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Ada kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah memakai segala situasi untuk menyatakan dirinya.